Rezeki karena menikah. Wih, sing jomblo-jomblo polisi-polisi Bintara rong rabi ku ngono le. Rabi yo. Rabi itu membukakan jalan. Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang banyak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Makanya teori saya mengatakan, dan menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Kalau menikah itu membukakan jalan rezeki, berarti semakin banyak menikah, semakin banyak rezeki. Ayo kita nikah lagi. Oh Nori, istrimu di sini nggak? Oh rasanya neko-neko. Mikir bojo siji kuru apa meneh bojo loro. Entek awake. Kayak yang duduk di depan ini yang paling bakat nikah lagi kayaknya si Bayu gitu. Iya. Rezeki karena anak. Anak ini, makanya orang Jawa dulu mengatakan apa? Banyak anak banyak rezeki. Rezeki itu mohon maaf bisa lahir dari anak. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki untuk anak kita. Makanya saya bilang sama anak saya, Mas Sadki sama Neng Meka itu, saya masuk kamar saya bilang, Abah punya mobil banyak, Abah punya ini. Tapi kamu jangan berharap punya pikiran besok ini pasti saya wariskan kepada kalian. Kok ngoten, Mbah? Iya, karena Abah yakin rezekimu besok lebih bagus dibandingkan Abah. Harus begitu, Pak. Anak jangan dimanja, le aku di mobil papan, so aku mati sing jago mobilku awakmu ora iso. Saya nggak mau. Kalau toh pada akhirnya dikasih ke anak, mindset anak harus dilatih mental yang bagus. Mental kaya bukan mental miskin. Mental mencari, mental memberi bukan mental menerima. Saya bilang sama anak saya, kewajibannya bapak ke kamu itu apa? Kamu tak sekolah ke, tak pondok ke, tak kuliah ke, tak gawe pinter. So gede tak rabek ke. Gak ada kewajiban abah ninggalin kamu rumah. Gak ada kewajiban abah ninggalin kamu mobil. Kenapa? Bukan kok abah jahat sama kamu, tetapi abah yakin rezekimu lebih hebat dibandingkan abah. Ngono wong tua, saiki meh mati malah mikir anakku papat rong duwe apa-apa, sesuk aku mati kepiye. Padahal kalau begini, ada istri, anak-anaknya banyak, sing lanang mati. Orang bilang begini, waduh kok suaminya mati, besok anak-anaknya gimana, istrinya gimana? Kamu jangan salah, suaminya mati bisa jadi istrinya lebih bahagia. Wong tadinya suaminya bantra dirabi karo kombes lah. Orang saya ngerti, Pak. Nyatanya Siti Khadijah kemudian menjadi janda lebih bahagia ketika pernikahan berikutnya, ketika dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya wahai para janda, santai saja, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghasilkan surga. Maka kewajiban kita itu sebenarnya ketika berdoa, banyak orang yang ketika berdoa sebenarnya dia belum siap untuk mendapatkan itu. Maka teorinya apa, Bang? Teorinya adalah Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Iling-ilingan. Kue karep kaya ngopo tapi ora siap, ora bakal teko. Kue ratek gelem tapi siap, Allah kasih. Allah kasih. Lho kaya Pak Wakasat lho, ora nyongko dadi panglima TNI, dadi panglima kok. Karena Allah menganggap beliaunya siap jadi panglima TNI. Mampu. Kayak Pak Sigit umpamanya. 91 Adi Makayasa bukan Bang Sigit. Prestasi alhamdulillah standar lah umpamanya. Tapi kalau Allah menghendaki ternyata bisa jadi Kapolri terbaik, prestasinya luar biasa. Kenapa? Karena wadahnya wis siap. Podo karo ngeten nggih, tak kaya contoh yang paling gampang. Iki ana wedang neng teko. Ketika airnya ini lewat, yang kamu perlu siapkan tuh bukan jaluk banyune. Mbok aku njaluk wedange, salah. Siapno cangkire. Lah ana ceret liwat cangkirmu wis siap garek nyuntai. Tapi kalau ceretnya liwat kamu nggak punya wadah, apa langsung disuntakke ning cangkemmu. Melonyong kopi panas suntakke ning cangkem. Logikanya kan begitu. Saya ulangi, doa itu dikabulkan oleh Allah bukan ketika kamu mau, tetapi ketika kamu siap. Siapno wadahmu, Bu.
Lah kula yakin kaya jenengan gelem pengajian sampai dalu ngoten niki mergo jenengan dalam rangka mempersiapkan wadah yang baik. Mila kula dongake sugih kabeh, sukses kabeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inna kunna an hadha ghafilin al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Dir Polairut Kombes Didik beserta para wadir dan pejabat utama yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu warga masyarakat, warga Kanjeng Nyi Roro Kidul rahimakumullah. Kalau Dirlantas itu urusannya terkait dengan STNK, BPKB, SIM, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Kalau Dirpolairut itu urusannya yang terkait dengan air, termasuk yang ada di dalamnya. Jadi termasuk urusan Pak Dirpolairut itu adalah kalau ada kecelakaan sesama Kanjeng Nyi Roro Kidul gitu. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan. Waktu saya di Jogja itu nggak banyak, Pak Didik. Saya besok pagi harus terbang ke Jakarta, baru pulang tanggal 5. Karena besok tanggal 5 saya ulang tahun, saya bikin acara konser di Pondok, konser kemerdekaan. Saya nanggap After Sen, saya nanggap Charlie Setia Band, saya nanggap Ruri Republik. Terbuka untuk umum. Kalau Pak Dir mau datang boleh. Siap, hadir Gus. Nggak usah hurunan, nggak apa-apa, nggak usah. Nah, ada pertanyaan menarik begini. Kenapa rezeki orang itu walaupun posisinya sama, profesinya sama, tetapi rezekinya berbeda, takarannya berbeda? Apakah kemudian orang yang dikasih lebih banyak itu pasti lebih baik dibandingkan yang tidak banyak, atau sebaliknya? Contoh maunya begini, nih tadi baru ngobrol, Pak Didi ini di Polairut itu ternyata adik asuhnya Pak Wadir. Betul Pak Wadir ya? Pak Wadir ini angkatan 98, Pak Dir ini angkatan 2000. Kalau hitung-hitungan logikanya manusia, seharusnya yang 2000 ini pangkatnya di bawahnya 98. Tapi faktanya yang 2000 sudah kombes, yang 98 baru AKBP. Jadi Pak Azhar ini sama saya sama. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Mas Nur. Jadi kok bisa itu? Kenapa yang kemudian, dan ini banyak terjadi di kepolisian maupun di tentara. Yang lulusan lebih tua ternyata pangkatnya lebih di bawah dibandingkan yang lebih muda. Itu kenapa Gus? Nah, ini supaya orang itu tidak salah sangka, tidak bersuudzon, saya mau sampaikan. Contoh sekarang begini Dan, kita sama-sama mancing ning Segoro Kidul, jurane podo, laute podo, tapi hasil ikan yang dipancing itu berbeda-beda. Ono sing oleh
kerapu, ono sing entuk cetol umpamane lho umpamane. Cetol. Cetol itu ikan kecil itu loh Pak. Itu kenapa kok gitu? Padahal mohon maaf, laute podo, pancinge podo, pakane podo. Tetapi kok hasilnya beda-beda. Ya atau kalau di situ ada Kang Nur Said itulah. Podo-podo kiai ini gitu loh. Podo-podo kiai ini ya mike ya podo, panggungnya ya podo. Tapi ya hasilnya ya beda gitu loh. Hasilnya ya beda. Omongane MBCNO kretek mriki Pak Kiai niku ketua MBCNO kali Gus Miftah sing mboten pengurus NU. Kuwi hasilnya ya beda. Iki bocah-bocah hadroh iki. Aku rawakmu iki padha. Kita sama-sama di atas panggung yang sama, tapi yakin dengan amplop yang berbeda. Ah, niki Pak Kiai niki. Pak Kiai MBCNU ini. Nah, ini tisunya. Iki ngopo meneh penjahate iki gitu loh. Nih, sendoknya. Ya Allah. Ini kalau di kepolisian namanya gratifikasi. Suap nyogok. Tapi kalau dia nyogok itu dalam rangka mendapatkan dan karena dia mancing itu. Karena kalau dia nanti ngasih degan saya ya otomatis saya pulang harus nyangoni. Kurang ajar itu, kurang ajar. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, niki supaya jenengan kemudian jangan berpikir aku ki ibadah wis apik lebih bagus sholat saya dibandingkan dia. Kenapa kok dia rezekinya lebih banyak dibandingkan saya? Sing bendino ngaji ki aku ngopo kok sing sugih kae umpamane. Ini saya sampaikan supaya yang muda-muda ini pangkatnya tinggi tidak sombong, yang tua-tua yang pangkatnya kemudian kalah dengan yang muda itu juga tidak kecil hati. Yang pertama undang-undangnya begini. Ketika kita mau lahir dan itu kan kita disumpah sama Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kowe iso lahir ning dunya gelem ra ibadah karo aku, kata Allah. Si jabang bayi ini jawab, bala syahidna, nggih Gusti, kula nyekseni, kula bakal ngibadah kali panjenengan. Makanya kemudian dalam kitab Arba'in Nawawi itu dalam hadis keempat Al-Hadisur Rabi' di situ disampaikan An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Abi Abdurrahman diceritakan dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Hadatsana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al-masduq tur den beneraken. Kalau kayak kita ini mungkin bisa sodik tapi nggak mungkin masduq. Jadilah kayak Pak Kiai kayak saya ini mungkin bener sodik tapi nggak mungkin masduq, nggak mungkin dan beneraken. Kalau polisi kira-kira sodik apa enggak? Ya kadang-kadang bener ya kadang-kadang ngawur lah ini. Ya biasa lah ini. Kalau saya ditanya Gus, kok ada oknum polisi nakal? Loh jangankan polisi, kiai gitu ya, no sing nakal kok dadak kiai, kok dadak polisi gini apa dan langsung iya soalnya ada ngomong jerawani tapi biasa aja itu. Jadilah ono wong ngomong polisi kabeh api Gus, ora, podo, ora kabeh kiai api. Tapi kalau ketika kemudian melihat ketidakbaikan dalam sebuah organisasi, jangan kamu salahkan organisasi atau lembaganya. Itu pasti oknum nakal yang melanggar aturan organisasi. Makanya kenapa dalam kepolisian kemudian ada provos. Tapi provos ning kantor Pak Dir, kuwi kalah medeni karo provos ning omah. Sing rupane bojo. Jadi senajan to melatine telu ning omah ketemu bojo digetak goblok dadak biasanya itu. ambiar itu lah. Ambar apa jenderal kaya ngopo. Getak bojone ya plonga-plongo. Kiai we. Sapa sing ngomong hoo? Luweh parah goblok. Sebenarnya kita itu nggak takut sama istri Pak. Cuman istri lebih berani, itu saja. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu gelarnya shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Artinya apa? La syakka fi,
Untuk Nabi itu nggak ada keraguan sama sekali bahwa Nabi itu benar dan pasti benar. Makanya julukan lainnya selain Shadiqul Masduq itu apa? Maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita kira ini nggak mungkin maksum. Ya kalau saya, Pak Azhari, Pak Didi ini nggak maksum, ya minimal mesum lah. Yo lah wong lanang delok wong ayu cuwi-cuwi ya lumrah lah Pak. Ngolah orang malah darani banci. Makanya di malam di pondok saya bilang toh, kok sekarang ada kecenderungan banyak laki-laki suka laki-laki itu kenapa Gus? Saya jawab itu salahnya istri. Gara-gara setiap suami mau pergi dari rumah, mau keluar dari rumah, istrinya bilang, "Papa, jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok gitu loh. Geli ya. Zizi. Inilah wong lanang rabi meneh iki jane luwih normal daripada seneng karo wong lanang. Makanya aku rasa seneng karo wong lanang. Kalau Pak Azhari mau nikah lagi caranya dua Pak, minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin itu di depan, kalau minta maaf kalau sudah ketahuan. Nah, itu lah. Lah wis konangan biasanya Kang Nur, njaluk ngapura ya, Dik. Dan yang perlu diingat ternyata perempuan itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Boh, perempuan. Wong wedok itu njaluk ngapura gampang dan, tapi kelingan terus. Yo ngasih maaf, tapi kelingan terus. Karena perempuan itu pada dasarnya adalah ahli sejarah. Jadi sekali suami punya salah seumur hidup kelingan terus itu. Betul Bu? Dan yang nomor dua, perempuan itu adalah penerbang terhebat tanpa sertifikat. Jadi begitu istri marah semuanya bisa diterbangkan, sandal terbang, piring terbang. Sing jawab betul ya termasuk kuwi mau. Pelaku Pak. Wa huwa shadiqul masduq wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al masduq dan beneraken. Kalau kayak saya, kayak Pak Dir, kayak Pak Wadir dan teman-teman ini mungkin ya bisa shadiq, bisa bener, tapi nggak mungkin masduq, berat. Apa kata Nabi? Ini nanti mau tak kasih tahu. Ngopo to kok rezekine beda-beda ngono lho. Nah iki pada bocah hadra lah ya rezekine beda-beda. Ono sing rezekine begitu mangan langsung dadi daging, dadine lemu kok nyekel darbuka. Kuwi soalnya rezekimu lemak. Jadi ya iso dhek kaben mangan ki ra ngising-ngising dadine lemak. Ora apa-apa, berarti rezekimu ki lemak. Ya soalnya aku golek bojo ben nimbang ya bojomu sing lemu. Lah nganti awakmu gedene kaya ngono bojomu cilik ya kaya lombok ning dhuwur tahu. Lah bojomu ning ngisor ya lombok ketutup tahu. Ya rezekine iki beda-beda le. Ana rezekine wong mangan akeh tetep kuru kaya cah iki. Kita iki mangane akeh. Wong cangkeme kan mau ngemil wae kok. Ning tetep kuru. Kuwi ya rezeki ngono kuwi le. Tapi yang mau lawang mangane oke tetap kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kita saiki kan azab ilahi. Cangkeme ngemil kok kuru itu. Kita dipangan kabeh langsung bablas. Makanya kalau saya itu soal kesehatan Pak Dir itu betul-betul care. Saya tadi puasa, buka puasa langsung nge-gym. Jadi kesini tadi saya masih sempat nge-gym. Besok pagi sebelum berangkat ke Jakarta saya masih treadmill. Lari-lari kecil di rumah. Bukan lari kalau saya jalan. Karena saya lebih suka jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Yeah. Untuk apa kita lari? Kalau di garis finish nggak ada janda. Iya. Ayo sih kayak cangkeme rondo gitu kan. Ketok cangkeme ngebas. Kaya wong Yogya iki sing rada anu niku wong sing sepuh-sepuh bola-bola takoni. Kok Yogya iki lak sura iki do rata ana sing ngunduh mantu ki ngopo to? Lak sing sepuh-sepuh jawabane kadang-kadang ramu tulen. Wedi Gus kalih Kanjeng Nyira Kidul. Lah napa? Bulan sura niku Nyira Kidul ngunduh mantu. Lah kula iki batin. Kalau setiap bulan sura Nyira Kidul ngunduh mantu, pertanyaan saya ki anake iki pira ngono. Ki Nyira Kidul ki metenge kapan ngono lho. Terus sing ngetengi sapa ngono lho. Mosok sing ngetengi ketua MWC NU Kretek ngono lho. Apa kata Nabi wa shadiqul masduq niki wau? Inna ahadakum
yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah siji ne sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadeane ahadukum fi batni ummi ing dalem madarane ibuke ahadukum. Madaran itu perut, Pak. Beliau ini orang Bengkulu, jadi nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi hadis ini menyampaikan begini, Pak. Kalian semua itu dikumpulkan di perut ibumu arba'ina yauman ing dalem 40. Apa nih? Yauman dinane 40 hari. 40 hari pertama. Bentuknya apa? Nutfatan hale rupane mani. Jadi begitu terjadi pembuahan suami kepada istri, 40 hari pertama itu belum bentuk bayi, tapi baru dalam bentuk mani. Tanda-tandanya kemudian biasanya wong wedok mulai rodok nggak enak, nggak nyaman, mulai nggak nyaman, mulai mutah-mutah gitu loh. Mutah-mutah. Kenapa kok dia impactnya yang dirasakan kok mutah-mutah? Karena perut yang tadinya belum ada pembuahan kemudian dibuahi. Maka kemudian wong wedok biasanya ada rodok kemenyek kayak. Itu mulai tanda-tanda. Dan itu beliau tanya, kemenyek itu apa gitu lah. Kemenyek kayak Pak Kiai lho, kemenyek ini. Iki repot Pak Wadine ra ngerti bahasa Jawa belas iki lho. Iki aku mau ngaji kitab iki iku Pak Wadir enggak paham. Yes, pokoknya paham enggak paham lalu lucu mantuk-mantuk guyu ngono dan. Pokoknya pahalane insyaallah padha ndak. Karena ngaji itu enggak wajib paham, Pak. Wajibnya itu hanya berangkat ngaji. Pahamnya enggak wajib. Jadi kalau ibu-ibu tadi berangkat jam 6 ke sini sampai nanti katakanlah pengajian selesai jam 3 pagi umpamanya gitu. Itu kok enggak paham blas. Dia sudah dapat pahala dari berangkatnya ngaji. Karena ngajinya itu wajib, pahamnya enggak wajib. Lagian kalau ibu-ibu di sini selama pengajian 5 jam umpamanya di sini, itu banyak hikmahnya dan satu pahala dia berangkat ngaji, nomor 2 pahala untuk suaminya di rumah karena mengikhlaskan istrinya yang ngaji, kemudian yang ketiga manfaat untuk suaminya di rumah karena selama ditinggal pengajian minimal suaminya terbebas dari penderitaan. Apa romangsane wong lanang tinggal ngaji bojo niki susah malah seneng kok. Tidak pun ibu badhe ngaji walah aku ditinggal terus kelone kapan. Begitu sing wedok mangkat ngaji lah, sing lanang langsung budal parang tritis. Parang kusuma golek-golek kok. Saya dulu kan masih rutin ngaji di Sarkom. Lah setiap malam Jumat Kliwon sama apa nganur Selasa Kliwon, Selasa Kliwon itu di Sarkom itu sepi, Pak. Biasanya ikut ngaji itu orang 300, 400. Kalau malam Jumat atau Selasa Kliwon itu tinggal 100, 150. Lah aku takon, ini pada kemana kok sepi? Nganu bah, sami hijrah. Hijrah kemana? Dari Sarkem ke Parangkusumo matane. Dodol kroto kok hijrah hilang. Tahu kroto enggak Pak Madir? Tahu kroto. Tahu. Kroto itu makanan burung. Makanan manuk. Manuk itu apa? Ya manukmu hilang. Ya, jadi kalau di sana itu ditanya Mbak, kamu jualannya apa? Kroto. Ini gitu. Kroto. Nah, 40 hari itu masih bentuknya mani. Reaksi yang ditimbulkan biasanya ibu-ibu mulai mules, ndase mumet titik, pengen mutah dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya juga isyarat. Isyarat bahwa kemudian kowe iki mulai mutah-mutah berarti kowe meteng. Psikologinya mulai ditoto. Ibunya nggak boleh emosian. Karena kalau ibunya itu emosian nanti akan berdampak kepada bayi, bayinya melu emosian. Suaminya sudah mulai tambah berbuat baik dengan istrinya. Tapi kadang-kadang kita itu lucu, Pak. Kelon bendino begitu dilapori bojone meteng sing lanang kaget. Loh, dadi to. Lah kepiye ta iki? Kok kebobolan lah goblok to. Meteng kok kebobolan iki lho. Iki niat apa ora iki lho. Bagi kayak malah kayak kebabalan iki lho. Kayak bal-balan. Dadi lak iki iso rabi le. Begitu iclik kuwi mau niati gawe anak ora kebobolan. Malah lho kok dadi repot iki.
Wong anake dadi kok malah bingung. Waduh, kok dadi yo? Ora sengaja, gawe anak ora sengaja iki lho. Apa ya ono? Ya masa bikin anak gak sengaja kan gak mungkin dan itu loh. Wong nembak bojone kok. Makanya kalau ndonga itu di sing komplit arep kelon kae. Allahumma jadibna syaitan ajani bisyaitan fi ma razaqtana. Ngono. Jadi ben setan iki ra melu-melu kelon, ku malah dongane Allahumma ijlik. Wah, serah bener. Jadi 40 hari itu wujudnya mani. Nah, ini Pak, pelajaran untuk anak-anak ini. Lihat takon nih. Mani iki najis apa ora? Mani itu najis apa enggak? Enggak. Wajib mandi apa enggak? Wajib. Air kencing itu najis apa enggak? Wajib mandi apa enggak? Pertanyaannya, kenapa mani yang suci tidak najis dia wajib mandi, sementara air kencing yang najis malah enggak mandi? Ternyata jawabannya simpel ndak? Mergo metune mani enggak sesering keluarnya air kencing. Loh, kalau kencing itu harus mandi besar, loh, sedina kowe adus ping pira yu? Apa meneh sing kelep-kelepe bodol kuwi? Waduh, cerut ngono ya ndak? Edan, Pak. Loh kan begitu. Lho watoke metu cerut ngono. Kuwi lah uyuh ki wajib adus le. Wadus besar ngono. Waduh. Apa ana sing lemu-lemu kaya Fadil iki? Kayak iki lungguh mak pret ngono ya. Jadi agama itu asik, ngerti keluarnya mani itu tidak sesering air kencing, maka yang diwajibkan mandi ketika keluarnya mani, bukan kencing. Bayangno kalau kencing itu harus mandi, sing anyang-anyangan kaya ngopo. Tahu anyang-anyangan gak ada? Loh, malah Pak Bayu ki anyang-anyangan itu apa icilik Gus? Bukan. Anyang-anyangan kok icilik iki lho. Bayu ki aneh meneh ki. Pak Bayu orang mana Pak Bayu? Orang mana? Pantura Gus. Oh Pantura. Mosok Pantura orang ngerti icilik. Masa apakah anyang-anyangan tuh icilik? Anyang-anyangan tuh kencing makcit tuh loh ndak. Kalau bahasa Indonesia ya kencing tawar menawar lah. Cacit, belum nanya saya. nggak tahu anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh sering kencing, nggak merasa nggak enak itu loh. Kalau dulu ilmu nih mbah-mbah itu kalau ada orang anyang-anyangan, kon naleni jempol kakinya pakai karet. Nah, ilmunya orang tua dulu nggak nalar lagi. Apa hubungannya jempol karo anyang-anyangan? Kan nggak ada. Kalau pakai logika seharusnya yang ditali itu bukan jempol kaki nih, yo manu toh itu loh, betul. Kan begitu. Gue drone ini ganggu matane kaget aku. Cek nerangke kunci teh anyang-anyangan malah bush. Jadi ilmunya orang dulu itu Pak Wadil, itu kalau anyang-anyangan sering keluar kencing itu, jempol kakinya suruh narani karet. Nggih betul Pak Ki? Orang nalar tapi ya mandi Pak. Ilmunya mbah kita dulu. Pak Wadir ngerti cantangan enggak? Cantangan tahu toh. Ilmunya mbah kita dulu apa? Kon lebokke bol pitik Pak. Dari jempolnya dilebokke bol pitik. Kan mesake toh. Sing cantangan jempolnya sing disodomi pitike iki lho. Ya, ilmunya mbah kita dulu begitu. Tapi ya mari Pak Dir. Pertanyaannya kenapa kok mari? Yakin. Enggak, mergo bole pitik jarene anget gitu loh. Kalau steril enggaknya saya enggak tahu Pak. Masa nanti ya Pak Bayu iki ben steril jempolnya dilebokke bol pitik nganggo kondom dhisik lah iyalah lucu meneh sampean iki steril apa ora gitu. Itu ilmunya orang-orang dulu itu kadang-kadang enggak nalar Pak. Lagi itu kalau kita dulu ngajak anak kecil ke kota kok kebelet ngising enggak ada toilet, caranya gimana coba? Suruh genggam watu. Apa hubungannya genggam watu karo kebelet ngising? Kan enggak ono. Tapi ya mandi dan kenapa? Karena ternyata itu menghilangkan fokus yang tadinya fokus kebelet ngising akhirnya fokusnya ke liwatu. Kalau pakai logika kudune watune enggak digenggam, ya dilebokke silet kok ben ra ngising. Itu ilmu mbah-mbah kita dulu luar biasa emang itu. Enggak nalar tapi logis gitu loh. Orang dulu itu. Anaknya matanya abang. Saya matur sama ibu, mak, mata kula abang. Kowe engko pas ngising ngelihat cekelan silitmu karo ndonga.
abang silitku aja abang mataku, itu ya mari. Malah saya saking semangatnya malah sing tak selapke kepete barang gitu loh. Ibu wong biyen iki jan. Jadi itu ya, mani itu kenapa nggak wajib mandi? Kenapa wajib mandi? Karena keluarnya mani itu lebih jarang dibandingkan keluarnya air kencing. Apa meneh tua-tua kayak Pak Azhar ini jarang, mesti seminggu pisan. Lah kaya Bayu mendino cek kuat iki. Nek tua-tua wis apa meneh ndelok bojone perjuangan hidup banget. Pengen hidup butuh berjuang. Tapi lah yang Parangkusumo pandangan hidup. Ndeloke urip. Pemane bintara-bintara ngono kae wah jan ngacengan. Ya bintara ya lumrah. Pendengaran hidup. Oh, kalau bintara aja pendengaran hidup. Kerungu aja langsung icilik langsung gitu. Iku yo ono Pak Azhar iki mancing-mancing wae. Kamu iki Nyiro Kidul melu ngaji lho iki. Saya itu kan pernah ngaji di Lampung dan ada katanya ada penampakan Nyiro Kidul di belakang saya ngaji tahun 2022. Saya ditanya bener gak Gus? 2023 ya? Bener gak Gus? Nyiro Kidul ikut ngaji? Saya nggak tahu, itu videonya ada yes. Umum tenan gimana Gus? Ya, alhamdulillah Nyiro Kidul sudah bertobat. Siapa tahu tahun depan Nyiro Kidul jadi pengurus muslimat. Jadi besok Pak Wadir ada undangan pengajian muslimat di Segoro Kidul. Pulang-pulang tinggal nama. Kemudian dilanjutkan setelah 40 hari dalam bentuk mani, summa yakunu alaqatan misla dalika. Summa yakunu kari-kari ono apa hadukum iku ngalakotan rupane getih sak kempel misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Setelah 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari kemudian dalam bentuk darah sak kempel. Mani sudah berubah menjadi darah. Makanya kalau usia itu keguguran, biasanya keluarnya darah. 40 hari berarti 80 hari wujudnya sudah darah. Summa yakunu mudghatan misla dalik. Summa yakunu kari-kari ono sapa ahadukum iku mudghatan rupane daging sak kempel misla dalika hale sepadane mengkono-mengkono 40 dino. Usia 120 hari itu dari darah sak kempel menjadi daging sak kempel. Ini berarti usia 120 hari. Berapa bulan itu, Dan? 4 bulan. Karena 4 kali 30 4 bulan. 120 hari. Nah, di sini mulai ke pokok pembahasan. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari den utus ilaihi maring ahadukum sapa al malaku pira-pira malaikat, sapa al malaku malaikat fayang fuhu mongko niyup sapa malak fihi ing dalem ahadukum apa ar-ruh. Usia 120 hari malaikat datang membawa ruh. Begitu wis 120 dina 4 bulan malaikatnya teko ning weteng muyu disebol ruhnya masuk. Saat itulah bayi mulai ada nyawanya. Itu usia 120 hari. Bagaimana cara menyikapinya cara Ahlussunnah wal Jamaah? Digawe pengajian 4 bulanan. Apa istilahnya Pak Kiai? Ngapati. Tahu ngapati apa Pak? 4 bulanan. Oh, ngerti 4 bulanan biar tak omongke pinter iki. Ngapati. Cara awake dhewe disambut dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an supaya apa? Ruh yang masuk ini dikawal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya 4 bulan ada upacara 4 bulanan. Kalau orang bilang itu enggak ono dasare wis piye-piye wong meteng 4 bulan kuwi luwih apik diwacake Quran tinimbang dinyanyekke lagu ambyar. Mosok anake 4 bulan ana nyawa langsung mbokne nyanyi sekop. Kan yo ora pas. Mila lek iso ngundang bocah-bocah hadroh niku kon selawatan. Ngono le.
Kowe tak delok aku ngomongnya dalam rangka goleki awakmu job. Men sing nyekel darbuka tambah lemu. Padahal undang-undangnya wong lanang semakin gede wetenge semakin cilik manuke. Saya kalau ada orang gemuk di depan panggung ini saya seneng dan. Jadi untuk antisipasi kalau panggungnya roboh gitu loh. Ganjel ndase. Nah, di usia 4 bulan ini setelah dikasih ruh di dalamnya, apa lanjutannya? Wayu marulan den perintah sopo malak bi arba'in kelawan papat kalimatin piro-piro kalimat. Disinilah kemudian ada 4 hal yang disampaikan kepada kita. Mulai ditulis saat usia kita 120 hari. Apa saja yang ditulis? Bikat birizkihi, rupane kelawan nulis rizkine ahadukum. Jadi rizki kita itu sudah ditentukan sejak usia kita 120 hari. Iki sesuk Pak Azhari dadi polisi, masuk akpol tahun 98, sudah ditulis di situ. Sesuk cah iki bakale dadi polisi, iki sok bakale dadi kiai, iki sok dadi penabuh hadroh, dadi nelayan, iki sok dadi pegawai negeri, dadi DPR. Itu sudah terlihat dari 120 hari, sudah ditulis. Tanda-tandanya muncul kapan? Makanlah wis tedak sinten nih, apa jenenge tedak apa? Mudun tedak siten, bukan siti, tedak siten. Itu biasanya anak-anak itu kalau tradisi Jawa, wingko ono duit, ono HP, ono pistol, bayine kon milih kira-kira njikuk sing endi. Njikuk sing endi? Kon njikuke pistol, ora di polisi, maling biasane malah niki. Kon njikuke mik, wah iki dadi kiai iki namane. Kok sing dijikuk duit, wah dadi polisi iki umpamane. Rasang yang guyuri. Ya Allah. Jadi saya itu juga pengen klarifikasi ke Bapak Ibu masyarakat ya. Saya itu sering banget datangi sama wali-wali calon akpol, calon bintara, calon apa. Bang, buat dibantu, ini mau masuk akpol, saya punya anggaran sekian. Saya ingin ini cah. Ternyata masalah uang, orang masuk polisi dan sebagainya, itu tidak mutlak kesalahan beberapa oknum polisi sing nakal. Wong tuwa niki yo melu nakal. Kenapa? Karena tahu potensi anaknya nggak lulus, maka kemudian golek-golek supaya lulus, akhirnya menyediakan uang. Jadi kalau kemudian transaksi orang masuk akpol maupun bintara itu seolah-olah mutlak salahnya polisi, aku ora trimo. Kadang-kadang wong tuwane dhewe sing mancing-mancing dan katakanlah ini sini tompo 10, anaknya ranking 15. Bagaimana caranya yang nomor 15 bisa masuk ke ranking ke-7? Marah nih, Pak, aku duwe anggaran sekian. Artinya apa? Kalau tuduhan masyarakat lah dadi polisi ki mesti dijaluki duit. Kuwi kadang-kadang sing pengen ngetokke duit iki waline dhewe. Mergo rumangsa anake ra ditampa akhirnya nyogok. Aku tak takon, nyogok kuwi dosa apa ora? Dosa napa mboten? Ora, nyogok itu tidak dosa. Tapi ingat, ar-rasi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Dadi nyogok ki ora dosa tapi langsung nyemplung neraka. Iruakno itu lho. Lho lak dosa kan sedeng ngapura dan. Lak finar ki langsung nyemplung neraka, langsung dicemplungke. Ayo ibu-ibu kretek. Jenengan milih putih, nyogok napa disogok? Beda lagi nih. Ini beda lagi nih. Awas kenalan. Apa Bayu? Itulah. Jadi saya tuh nggak seneng kalau di medsos itu ada anak masuk akpol, wong tuane seneng, komentarnya nyogok piro umpamanya. Sekarang jalur prestasi santri umpamanya, Pak Kapolri kan membuka seluas-luasnya. Mereka yang punya hafalan Quran, fisiknya apik, diprioritaskan untuk masuk kepolisian. Nyatanya kemarin di Jawa Timur, santri saya nitip sama Pak Kapolda Jawa Timur, Bang Imam, Bang, ini Qurannya apik, dites prioritas dan gak pakai uang. Gitu. Artinya adanya transaksi keuangan itu bisa jadi panitiane sing nakal sing mulai,
Bisa jadi inisiatifnya dari wali calon Bintara itu sendiri. Mergo rumangsa goblok akhirnya ngetokke duit. Kalau peraturan Kapolri nggak boleh, Bu. Nggak ada uang-uang seperti itu. Wingi santriku dan mlebu TNI Angkatan Darat gagal gara-gara untune elek. Kowe kudune iki sadurunge daftar, kowe mara ning pondok pasti dulu kurban. Untumu tak ganti untuk sapi goblok. Akhirnya panitia tak telepon. Komandan, kenapa santri saya nggak diterima? Mohon maaf Gus, izin. Giginya jelek. Tak tanya, apa hubungannya tentara karo untu? Tentara itu kan bisa tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Aku ya ngono. Pak Agus Panglima TNI guyu ngakak ya. Makanya kalau pengen jadi polisi itu ya siap kile. Wih, yang punya cita-cita jadi polisi, 1 tes akademik, 2 psikologi, 3 jasmani. Unsurnya 4 duit matamu. Siapa sih ngomong mau? Tak sewandat. Lah nerangke bunga malah 4 duit kurang ajar iki. Mesti anak buah Samsudin kayak gitu kan. Bagaimana kemudian cara memahami bikat birizki iki mau? Ayo le, aku tak ngopi dilit kowe selawatan dhisik. Sifati murid, sifati murid ingkang bagus, wetenge aja gede-gede. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu ahli surga itu dan neng cangkeme mampir neraka. Itu kembarannya sing nyekel darbuka itu loh. Jadi podo-podo gede ning busine cuwilik. Paling ya sak pentil. Pentil truk matamu, pentil truk. Nah, kalau ngomong soal rezeki ini, dalam Al-Quran kita bisa baca Bapak Ibu macam-macam rezeki. Jadi rezeki ini ternyata jenisnya tidak hanya satu. Cara memperolehnya itu ternyata banyak cara. Banyak cara untuk mendapatkan rezeki. Tapi sebelum itu nyuwun sewu. Ternyata ukuran rezeki itu tidak hanya harta. Tidak hanya harta. Kemudian ada penghentikan begini Pak. Innallaha yu'ti dunya ilaman yuhibbuh wa ilaman la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia baik kepada siapapun yang dicintai dan yang tidak dicintai. Yang dicintai oleh Allah itu dikasih rezeki, yang tidak dicintai juga dikasih rezeki. Jadi Anda jangan merasa kemudian pangkate luwih dhuwur iki mesti aku disenengi karo Gusti Allah, belum tentu. Kok kowe rumangsa luwih sugih tinimbang tanggamu, berarti aku luwih disenengi karo Gusti Allah tinimbang tanggaku, salah. Karena Allah itu memberikan rezeki baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi diterus kayak hadis sih. Walakin yu'tiddin ila man yuhibbuh. Tetapi Allah hanya akan memberikan agama hanya kepada yang dicintai. Jadi kalau urusan dunia dicintai nggak dicintai semuanya dikasih. Tapi kalau urusan agama hanya dikasih kepada mereka yang dicintai saja. Kalau ukuran ini berarti ngeten, kita itu nggak boleh kemudian ilmunya apa ya? Matematis umpamanya. Wongnya lak kerja mesti sugih, lak nganggur mesti kere, urung mesti. Sugih atau kere iki pawaan dan padha karo wong mangan lho. Ana kalane mangane akeh tetep kuru, ana kalane mangane dhithik tapi lemu. Lak cah darbuka iki cetok, mangane akeh tur lemu. Kuwi ra mangan giling kok cangkeme kok. Mbok tulung di zoom. Ya Allah. Sak gentong. Lakone iki pokoke. Ya sing terbuka tak kayak duit. Bar subuh. Jadi ngapunten. Yang dicintai oleh Allah dikasih. Kalau memang rezeki itu berdasarkan ibadah, harusnya orang terkaya di dunia itu bukan sapa saiki? Terkaya di dunia saiki sapa?
Warren Buffett atau Elon Musk atau sing duwe Facebook atau sing duwe Tesla itu apa Elon Musk? Enggak, mereka nggak tahu sholat kok. Kalau ukurannya yang masjid, harusnya yang duitnya triliunan itu bukan Elon Musk, tapi ketua MWCNU kretek. Saya ngomong apa? Ya maklum kopi ini adem kok. Ukurannya bukan itu. Oh, sampai Pak Ketua MWCNU kira bodoh, 10 hari terakhir bulan Ramadan nggak berani pulang ke rumah dan di masjid terus. Orang kok itikaf, ndelik doyak-oyak baju anyar karo bojone. Ukurannya bukan itu. Kalau ukurannya yang pakai ukuran manusia, ngapunten lah. Ukuran pendidikan umpamanya. Kalau memang yang kaya itu yang ijazahnya paling tinggi, seharusnya yang paling kaya itu siapa? Profesor ekonomi. Tapi faktanya banyak profesor ekonomi justru bekerja di perusahaan, yang punya perusahaan malah nggak tamat SD. Itu banyak. Kalau ukurannya pangkatnya paling tinggi, seharusnya apa? Jenderal-jenderal itu lebih kaya dibandingkan kombes-kombes umpamanya. Tapi nyatanya nggak sedikit kombes yang hartanya lebih banyak dibandingkan jenderal. Artinya apa? Tolok ukurnya itu pakai tolok ukurnya Allah, bukan pakai tolok ukurnya manusia. Tapi bagi saya kemudian memahami begini, Bu. Kulo iki wani ngomong enak mergo kulo mbini tau kere to. Kulo niku luwih rekoso daripada jenengan. Kulo niku ketok sugih mergo sugih. Loh, saya itu punya prinsip dan lah iso ki kiai iki aja kalah sugih karo polisi. Loh, kalau saya itu punya prinsip, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Apa mana bojone polisi, sing lanang Kapolres, sing wedok pamer duit ning TikTok kan goblok. Selesai, akhirnya dipecat kayak yang di Sumatera Utara itu. Suaminya Kapolres, bojone malah pamer duit ning TikTok, pecat. Makanya istri-istri itu harus paham itu loh. Keberhasilan suamimu itu termasuk salah satunya adalah sumbangsi dan support dari seorang istri. Karena saya yakin kayak Pak Dir ini bisa jadi Dir Kombes atas doanya seorang istri. Satu istri saja dongone mandin dan apalagi kalau dua. Kalau istri itu 3, kalau 1 iswan. Laki-laki itu istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu Bantul pilih suaminya yang Superman apa Cemen? Goblok tau gitu loh. Jangan hanya membatasi rezeki itu hanya pada harta. Tapi nyuwun sewu, boleh jadi rezeki itu badan yang sehat. Nyatane napa, Pak? Banyak orang kaya tetapi tidak bisa menikmati hidupnya. Mangan apa-apa rawani. Saya ada teman dari Jakarta sugih minta ampun. Dulu ngajak jajan bakmi Mbah Mo. Mbah Mo ki ngendi ya? Kalau melending nganan ki lho. Manding apa melending to? Oh. Ngerti ku ki mbiyen jalan Parangtritis ya? Kanan, terus kanan lagi, terus kanan ning tengah desa. Saya kalau pesen bakmi di situ tambah puritan, tambah pupu, tambah ndok. Wah gitu kan. Teman saya yang kaya ini sing ngajak, "Kowe nganggo apa, Bro?" "Aku nggak usah pakai telur, Gus." "Lah ngopo?" "Kolesterol." Lah matane duit miliaran mangan bakmi ra nganggo ndok tak kandhani. Kowe enake opo lho? Mbok gawe Indomie ning omah goblok aku ngono. Ora wani nganggo ndok Kang Nur. Soalnya apa? Kolesterol, Pak. Di Jogja itu kan identik dengan sate kelatak. Ayo bro, jajan sate kelatak khas Bantul jejeran. Rawani Gus, ngopo darah tinggi. Padahal kalau kayak kita yang normal begini Bang, kambing itu tidak mengandung efek samping, efek depan. Efek depan Bang. Iki rawani. Di satu sisi dia dikasih banyak rezeki oleh Allah, tapi Allah mencabut kenikmatan dari dalam mulutnya. Ngerasa kayak apa enak. Sementara yang miskin, dia kekurangan uang, tapi cangkeme apa-apa doyan. Nggih napa mboten, Bu?
Disuguh apa-apa guys, ora ana pantangan. Bila perlu pengajian malam mangkat pagi ya nuke loro dhewe gitu loh. Nggih mboten manur. Wong sugih kadang-kadang nyuwun sewu, uripe kemenyek, kakean penjaluk. Sok gaya. Loh, umpama ditakdir sugih, ora mungkin gelem pengajian kelosotan ngono. Ora mungkin. Tapi lah awake dhewe ndek dhuwit ditakdir oleh Allah hadir di majelis senajan to lungguh apa anane. Kaya sering ngarep dhewe malah tungkae slonjorke. Kuwi nikmate ra karo ngomongin pengajian ya Allah. Pengajian ini pokoknya kan undan. Posisi duduk itu tergantung lamanya pengajian. Baru datang silo. Pertengahan pengajian tahiyat akhir ini ya. Mulai ini. Kiai ini mulai ngaji ngini gindane sini. Cutange iki lho. Lah jamaah iki lungguh sak-sake penak. Tapi lak kiai arep lungguh macam-macam dirasani. Momen aku lagi pengajian lungguh ngene. Oh, kiai ra duwe adab ngono mesti. Kayak saya makan di Lampung sama bupati, wakil bupati itu kebetulan jamaah saya. Saya duduk di kursi, makannya begini. Tak angkat satu kaki begini. Kan sunahnya Nabi itu makannya begini. Nah, kan begini. Ini sunahnya begini. Jadi ini untuk nahan lambung supaya tidak terisi terlalu banyak. Karena makanlah sepertiganya saja toh. Jadi nahnu qaumun la naqul hatta naju, Nabi itu belum makan sehingga dia lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Makanya ditahan perutnya seperti ini. Wah. Santriku loro mangan ngene, sedeku mergo anak buahku toh. Nah, saya begini. Diposting di TikTok. Sing komentar 25.000. Dasar kira diadab. Pekok. Langsung tak balas. Dasar kayak goblok. Langsung tak balas yang burine komentare. Goblok, ora apa-apa. Goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu ra payu aku ya ngono ta. Sowane. Dadi lah kiai iki ra penak dan lungguh ngene kok dirasani, ngene kok dirasani. Apa menah kok pengajian ngene. Wis mesti mung dirasani ngene karo. Padahal ya enak asine iki dan asli penak dan. Ora percaya jajalan dan. Ning aja wetengmu gede ya ora pantes iki, ora pantes. Ya emang beda-beda kalau lungguh yang ngarep duit sikile selonjor ke. Padahal undang-undangnya kitab taklim itu salah satunya adalah jangan memanjangkan kaki di hadapan kiai. Ora pantes. Yo lak tungkae mulus ora apa-apa ndan itu lho. Ah meletek-meletek kaya ngono. Kan aku nek ngono. Zizi. Sawante yo. Santaimu. Tapi ini juga rezeki lho. Nikmat kita masih dikasih hidayah untuk berangkat ngaji. Makanya aku ndelok statusnya Kang Nur Sahid kuwi. Kuwi nyuwunang ke. Pekerjaannya mau dodol kacamata. Mau kacamata sampai kalau saya pengajian rutin di pondoknya, kuwi sangune ra amplop. Kacamata tak kandhani itu lho. Padahal kacamata ku wis oke. Tapi uripe nikmat. Mbenono pengajian jamaah di waro-waro, ayo malam ini kita pengajian tempat Gus Miftah, ayo kita malam pengajian di Polairut, ziarah. Di satu sisi mungkin secara ekonomi kurang, tapi Allah melebihkan kepada kesempatan yang lain. Kenapa itu tidak kita hitung sebagai sebuah rezeki? Ayo, saya kira takon mau sampe bani. Mau saya kasih uang 1 miliar. Mau saya kasih uang 1 miliar. Tapi besok pagi mati. Pilih mana saiki kowe duwe 1 miliar tapi sesuk-esuk mati? Apa sekarang nggak pegang 1 miliar tapi besok pagi masih melanjutkan hidup? Pilih melanjutkan hidup. Itu menunjukkan apa? Bahwa uang 1 miliar itu kalah menarik dibandingkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Nggih napa mboten? Cuman problemnya kenapa kita itu bersyukur kudu ngenteni duwe-duwe 1 miliar. Kowe ngopo bersyukur dadak ngenteni kombes? Ngene wis bersyukur. Alhamdulillah aku wis AKBP, bapakku wong desa. Kan begitu seharusnya. Bapaknya cuma petani wis AKBP kan lumayan. Kalau pengen nambah melati, besok bangun pagi-pagi nih ngisor kembang, nambah melati. Pengen keluar bintang, gampang. Malam keluar lihat langit, bintangnya mudun. Selalu saja kita itu untuk bersyukur ngentenin duwe mobil. Untuk bersyukur ngentenin duwe omah. Kalau ditanya, aduh aku mau bisnis susah. Kenapa? Cuman modal dengkul.
Apa rumangsane dengkulmu ki ra ono regane? Entuk ora dengkulmu dituku 500 juta. Ora entuk, Bang. Berarti luwih mulya, lebih berharga dengkul dibandingkan uang 500 juta. Ile ngono li. Kowe iki ditakdir karo Gusti Allah iso nabuh hadra, ya syukur. Ora kabeh wong iso nabuh hadra. Mulane takoni calon mertuamu, pekerjaanmu apa le? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Oh, alah paling modalnya mau sarung. Ngomong aja mau delok sarungnya Pak, tapi deloken ilmune goblok. Jadi awak sehat ini juga rezeki. Iya kayak kanca-kanca tentara ini. Awakmu yo rasa ngiri karo polisi. Senajan to pangkatmu padha-padha kapten karo AKP. Iya, penghasilannya beda. Ya ora apa-apa gajine padha bleduke beda. Lah awakmu pengen entuk bleduk tambahan gampang, melu jadilan. Ceter bul bleduke gitu. Ceter bul. Nah, rezeki niku bentuknya apa saja? Satu, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Semua yang hadir ini nyuwun sewu, rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Orang mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Gini apa mboten? Jajal iwak ning jero laut kae lho, sing makani sapa? Nyatane ya iso gede. Apa pernah Dir Polairut ngedum pakanan ning laut? Ora tahu. Nyatane iso gede. Orang ngenteni dipakani. Mosok awakmu kalah karo cetul. Kan begitu man. Mosok tukang sound system kakan pitungan. Yo rasa kakan pitungan, apa ning pengajian. Ngerti sing ngundang Polairut rata duwe proyek yo rasa larang-larang ngono kuwi. Soale Polairut ku ora duwe obyek kan. Arep ngobyek sing diobyeki Nyiro Kidul las. Malah kesambet modal. Nggih mboten Pak Bayu. Iya. Yo aja mau padake dirlantas. Sempret entuk duit. Aku main guyon sama Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya setuju Bapak itu meratifikasi cara pembuatan SIM. Karena citra polisi itu salah satunya dilihat dari polisi lalu lintas. Kebetulan kemarin saya di Bali itu hadir sebagai pemateri acara Rakenis Barreskrim Polri. Saya bilang, polisi itu adalah face of nation, wajah negara. Kalau polisinya baik, maka negara akan nampak baik di mata rakyatnya. Tapi sebaliknya kalau polisinya jelek, maka negara akan nampak jelek di mata rakyatnya. Maka kalau pengen menjaga marwah bangsa ini salah satu tolak ukurnya siapa? Polisi. Dan polisi itu yang paling disorot siapa salah satunya? Lantas. Kalau Polairut sapa sing nyawang? Ora ono, Pak. Ya ora ono proyeke soalnya. Arep dandani apa? Prau bocor. Serana apa-apane belas. Ndelala ketemu Titik ya omong Parangkusumo. Sing kroto-kroto murahan gitu. Nah iki kopine enak iki delok cangkire iki. Mosok kiai top suguhane kopi angkringan. Nah iki enak. Mila mergo kopi enak, dire ngirit golek cangkire sing cuwilik ngene. Ya, ciri-ciri kopi enak itu biasanya cangkirnya kecil, Bu. Kenapa kecil? Karena dianggap mahal gitu. Songkang bunus ketok dan enak. Kalau saya nanti ngombe kopi bilang berarti kopinya enak. Enak. Jadi itulah bedanya kopi sama istri, Bang. Kalau kopi kalau istri gitu. Ngono Pak Zari. Jadi saya bilang, ya lantas didandani. Karena sedikit banyak itu konco-konco polisi ra ngerti apa-apa melu dikritik. Wah, polisi elek. Hanya gara-gara oknum polisi lalu lintas. Saya bilang, saya setuju dengan Pak Kapolri soal meratifikasi cara pembuatan SIM. Karena zaman dulu tuh gawe SIM ora gampang dan. Kok jangankan masyarakat, polisi dhewe lho lak tes urung mesti lulus. Lha gawe SIM ki tese nyuwun saya undang. Dalane kaya bola ruwet muter-muter nih. Iki dalan model ngendi? Sak menggok-menggoke dalan ning Panten Depok ora ana kaya ning kantor polisi gawe SIM ki ora ana. Maka karo Pak Kapolri diratifikasi itu enggak bener. Sak ngertiku menggok ki mung pemindo, kalau enggak nganan ngiri. Lah gawe SIM kok dalane angka 8 ngene. Kok jangankan Miftah Azhari ya ora lulus gitu.
Lho tenan dan angel. Begitu nggak lulus, nyerah, akhirnya ono polisi sing nakal teko. Pun rasa tes entuk SIM, carane pripun? Wani piro. Sing rusak iki niku asine. Padahal slogan kita apa? Melayani, mengayomi, melindungi. Makanya siapapun yang datang harus ditanya, ada yang bisa dibantu? Jangan ada yang bisa dibagi. Kan begitu kudune. Lah Kapolsek mending ono sing laporan, dan lapor iki. Lah Dirpol Airut laporan nopo? Sekali teko tamune genderuwo. Ngomong ngurusi laut toh. Yes. Moga-moga jadi Dirpol Airut sekolahmu sok gampang dadi jenderal. Amin. Sapa ngerti bar kok langsung saya spimti. Amin. Kalau Dirpol itu kombesnya udah kombes mantap. Belum. Hampir. Yes. Di sekolah kuwi kombesnya mudhun. Amin. Bayu yo heeh. Oh, yes kolonel. Urung. OTW. Oke tunggu wae. Ya wis, OTW, ojo takon wae. Sabar dan kabeh sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya, sabar saja. Sing sering tak critake apa, Bu? Sing polisi gawe jengkel niku. Polisi Cilukba. Kuwi Pak Kapolsek rungokno. Lampu merah no menggok ngiwang moro-moro polisi ning ngarepe. Iya, bajingan aku. Ngopo iki kok. Nyegat kok golek-golek gitu loh. Kan ono aturannya toh, Bang. Masang plakat 50 meter sebelum operasi. Ya begitu aturannya. Aja ndelik-ndelik. Kuwi lho sing dalan rungokno kupingmu gitu loh. Sing gara rusak citrane dhewe itu gitu loh. Alhamdulillah sekarang kepuasan kepada polisi 85%. Perlu dijaga. Ojo dirusak dengan oknum-oknum seperti itu. Aku soalnya pernah, Bang. Ning Yogyakarta motor marah. Padahal tulisannya turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Akan mlaku. Mau ditunduk cekeki. Awak teratap aku ngono. Ya Allah, begitu helmku tak buka. Oh, Gus Miftah, matamu ku ya aku ngono kok. Mila aku ini mak teratap ngono tak pikir dicegat polisi, ternyata orang mangan. Jadi kita syukuri citra polisi di masyarakat luar biasa, makanya kita jaga. Kemudian yang kedua, yang satu tadi rezeki dijamin oleh Allah, semuanya dijamin, cecak yo dijamin, pitik yo dijamin. Pitik lho ndak jagone ngencuk wis dadi anak ditinggal minggat. Ora ana jago sing makani anake pitik ki ora ana. Lho tenan. Dadi bar dincok, dadi ndok yo minggat. Kuwi kelakuane jago iki ngono kuwi. Dadi lek ana wong lanang gaweane ijlik duwe anak tinggal minggat, kuwi berarti kelasé kaya jago. Kuwi iki di wong wedok ya mbok jual mahal titik ngono lho. Contone babon iki lho. Babon ki doyak jago mesti melayu. Kowe malah mapan nyone ya. Duh, Gusti. Awakmu ngerti lho, ngopo babon ki doyak jago kok melayu? Apa? Wedi. Orang golek nggon sing luwih penak goblok gitu loh. Mila begitu rampung petok enak tenan. Wis. Dadi ndok ya jagone ra tanggung jawab. Wis ditinggal minggat wis. Ora ana kok mosok ana jago kok angon anake pitik ki ra ana. Ayo rene ora ana. Mula ya dadi wong lanang aja kumpul kebo. Lak seneng ya dirabi. Nek kumpul kebo dadi bojomu meteng duwe anak jenenge gudel goblok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dijamin. Makanya ada cerita. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu berdebat soal bagaimana mendapatkan rezeki. Menurut Imam Malik, ora usah nyambut gawe, lak jatai rezekine mesti teko. Tapi menurut Imam Syafi'i rezeki itu harus dijemput dengan ikhtiar, harus bekerja, harus punya usaha, harus punya bisnis, harus jadi pegawai negeri, harus jadi polisi, kudu jadi petani, kudu jadi nelayan. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya Imam Syafi'i pamit, Kiai kula pamit. Di tengah jalan ketemu dengan juragan anggur yang kebun anggurnya mau panen. Imam Syafi'i diceluk, Pak Syafi'i, mau nggak kerja di tempat saya? Ngapain? Metik buah anggur. Nggih, kula manut. Begitu kerja, pulang dikasih anggur dan yang bagus-bagus. Imam Syafi'i langsung menyatakan, teori saya benar. Gara-gara saya bekerja, saya dapat upah anggur. Anggurnya nggak dibawa pulang, tapi dibawa pulang ke rumahnya Imam Malik. Seolah-olah pengen matur sama Imam Malik, loh, teoriku benar bahwa rezeki itu harus dijemput dengan bekerja.
Begitu nyampe dalamnya Imam Malik kiainya Imam Syafi'i ini nyuwun sewu diajak makan anggur. Diajak makan anggur dan monggo kiai, monggo diar. Nggih, matur nuwun. Lho kan kudu dipraktekke goblok. Takoni karo Imam Malik, karo Imam Syafi'i. Eco kiai, eco, tambah nggih, matur nuwun ngono. Ngelih matamu. Kurang ajar. Mosok sing dicontohke mangan anggur, mbok jagore mau dicontohke. Yo angel ning kene ora ono babone. Akhirnya apa? Imam Syafi'i matur, Pak Kiai niki lho, ini teori saya benar. Bahwa saya bekerja di kebun anggur kemudian mendapatkan opah anggur. Berarti benar, mendapat rezeki itu harus dijemput melalui kerja. Apa jawaban Imam Malik? Dene sapi aku ra kerja ya iso mangan anggur, modar ayo kowe. Iya kan? Iya. Ternyata Imam Malik enggak bekerja tapi juga bisa makan anggur. Kalau dasarnya rezeki dan biasanya tanpa minta itu pengajian kiainya dikasih kipas angin, itu rezekinya di situ. Nah, ya malam ini rezekinya nggak ada kipas angin, kira-kira begitulah. Yo maklum lah, dari pola itu randu anggaran gitu kipas angin ya apa-apa. Deket laut. Deket laut itu malah sumuk dan dulu pas acara setahun gempa bumi, itu kan saya bikin acara di Pantai Depok, di pantai sana. Itu waktu itu Menteri Kelautan bilang begini sama saya, Gus, sampaikan ke masyarakat bahwa gempa bumi itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena gejala alam, karena izin Allah. Gus minta kasih pandangan secara agama. Nah saya ngaji di Pantai Depok, Bang. Ma'asoba min musibatin illa biidnillah, tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Gempa bumi di Bantul itu izin Allah, bukan karena Nyi Roro Kidul. Banyu segoro munggah dan wus. Pedagang-pedagang di Depok waktu itu bengok-bengok, Gus, Nyi Roro Kidul ngamuk. Tahun 2007 kan, bar gempa bumi setahun orang tahun nanti. Wus itu, Nyi Roro Kidul ngamuk, lari semua. Di atas panggung saya teriak, "Ra usah melayu, aku tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul metu lah ayu tak rabi aku." Banyune balik dan itu. Ketok Nyi Roro Kidul wedi ketemu aku. Ora sanggup ketemu wong ganteng deh gitu loh. Ya Allah, ngono wedi wak matamu wak iki lho. Di tahun 2007 itu. Kalau waktu itu sudah viral medsos, wah mesti viral banget itu. Kok setan wedi aku. Setan tuh sekarang jenisnya ada 3 Pak Dir. Satu setan yang jenisnya jin, kayak Nyi Roro Kidul. Itu takut dibacakan ayat kursi. Nomor 2 setan yang tidak jelas jenisnya, tapi takut dilempar kursi. Nah, yang nomor 3 setan yang tidak takut dilempar kursi, justru senengannya berebut kursi, calon bupati, calon wali kota. Pokoknya aku takoni, Gus, sinten calon bupati Bantul? Aku ra melu-melu. Urusan bupati takon aku. Kene iki kelasnya sing gawe presiden nih. Ngono Pak Kapolsek. Mau ngurusi bupati Bantul. Sing dadi sapa? Terserah. Ngolah kaya Kang Nur Said itu nyalon bupati malah tak dukung. Pokoknya dari bupati programnya mau istighosah mujahadah ziarah kubur. Sing nomor loro, rezeki karena bersyukur. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pola pandangnya apa? Apapun karunia Allah hari ini kita syukuri. Kombes alhamdulillah. Bang Argo Yuwono Aslok dulu bilang sama saya begini, Gus, saya itu cita-citanya hanya pengen jadi kombes. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Sekarang bintang 2. Aslok. Dulu ngomong sama saya, Gus, saya hanya pengen jadi kombes. Begitu jenderalnya turun sebelum jadi aslok, saya tanya, gue pengen apa bro? Aku pengen jadi Kapolda lah Gus, rasa adoh-adoh ning Yogya wae. Saya tanya, ngopo pengen jadi Kapolda ning Yogya? Supaya keluargaku tahu bahwa saya Kapolda. Tak bilang, ora usah jadi Kapolda Yogya. Kere, aku ra iso njaluk kowe duit aku ngono. Proyekmu apa ning Yogya aku ngono. Dadi aslok. Coba. Kalau Allah kasih rezeki. Pak Wakasat ki. Tahun 2022 saya haji sama Pak Wakasat Pak Agus Subianto. Di Arafah sama saya. Iki si Budi ini belum ikut saya. Ini dulu ning Rongkop Gunung Kidul ning desa kono. Bang, aku duwe anak buah jenenge Budi Kopassus. Kenapa Gus? Diguak karo
Pejabat imbian yang ngerongkop, mbok dipindah melu aku wae. Akhirnya ikut saya. Saya bilang sama Pak Wakasat, Bang, pas Arafah itu, kue sesuk jadi Panglima TNI. Tak keplak gini. Beliau bilang, Gus, saya cuma Wakasat. Amin saja kok tidak protes aku. Begitu pulang haji setahun, nggak sampai setahun, saya ketemu Pak Jokowi. Gus, temannya Gus Miftah jadi kasat, tapi cuma 2 minggu. Loh, kok cuma 2 minggu? Besok jadi Panglima TNI. Cangkemku mandi bro, jadi Panglima TNI tenan. Bersyukur. Pak. Kalau ngomong mandi, cangkemku mandi Pak. Wong aku neng tahun wingi neng Kendal. Gilga itu belum kenal sama Happy Asmara. Gilga, kamu besok nikah sama Happy. Rabi. Pak Prabowo bulan 4 tahun 2023 di kamar saya. Gus, saya nyalon presiden. Hari ini yang butuh jadi presiden bukan Pak Prabowo, tapi rakyat yang membutuhkan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Dadi mandi cangkemku, kon ngurusi Bupati Bantul lah kere. Rasa takon aku. Aku lo ngomong, Azari kowe dadi germo dadi tenan. Ning ojo. Ojo. Ente kadang-kadang jangan ya Dek. Kadang-kadang giding-giding. Kadang-kadang giding-giding ya bener ya. Jadi disyukuri saja apapun hari ini. Karena dengan bersyukur itu Allah akan tambah. Allah akan tambah. Bersyukur jadi AKBP, besok insya Allah jadi kombes, amin. Bersyukur jadi kombes, bintangnya mudun, ngono wae to. Pak Bayu rungokno yu ngono. Ora mangan cangkeme Bayu ki jane. Loh saya itu kalau hatinya seneng Bang, itu ngomong apa adanya. Tapi kalau saya hatinya nggak seneng, itu ngomong tak tutup-tutupi. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena anak. Anak ki, makanya orang Jawa dulu mengatakan apa? Banyak anak, banyak rezeki. Rezeki itu mohon maaf, bisa lahir dari anak. Ketika Allah menitipkan anak kepada kita, nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki untuk anak kita. Makanya saya bilang sama anak saya, Mas Adki sama Neng Meka itu. Saya masuk kamar, saya bilang, Abah punya mobil banyak. Abah punya ini. Tapi kamu jangan berharap punya pikiran besok ini pasti saya wariskan kepada kalian. Kok ngoten, Mbah? Iya, karena Abah yakin rezekimu besok lebih bagus dibandingkan Abah. Harus begitu, Pak. Anak jangan dimanja, le aku di mobil papan, so aku mati sing jago mobilku awakmu ora iso. Saya nggak mau. Kalau toh pada akhirnya dikasih ke anak, mindset anak harus dilatih mental yang bagus. Mental kaya bukan mental miskin. Mental mencari, mental memberi bukan mental menerima. Saya bilang sama anak saya, kewajibannya bapak ke kamu itu apa? Kamu tak sekolah ke, tak pondok ke, tak kuliah ke, tak gawe pinter. So gede tak rabek ke. Gak ada kewajiban Abah ninggalin kamu rumah. Gak ada kewajiban Abah ninggalin kamu mobil. Kenapa? Bukan kok Abah jahat sama kamu, tetapi Abah yakin rezekimu lebih hebat dibandingkan Abah. Ngono wong tua, saiki meh mati malah mikir anakku papat rong duwe apa-apa, sesuk aku mati kepiye. Padahal kalau begini, ada istri, anak-anaknya banyak, sing lanang mati. Orang bilang begini, waduh kok suaminya mati, besok anak-anaknya gimana, istrinya gimana? Kamu jangan salah, suaminya mati bisa jadi istrinya lebih bahagia. Wong tadinya suaminya bantra dirabi karo kombes lah. Orang saya ngerti, Pak. Nyatanya Siti Khadijah kemudian menjadi janda, lebih bahagia ketika pernikahan berikutnya, ketika dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya wahai para janda, santai saja, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghasilkan surga. Oh no. Yo maunya pertama dirabi karo Fadil modar, balik dirabi karo Pak Bayu kan beda. Kalau bar dirabi Fadil, dirabi Darbuka ya podo wae. Podo cili busine itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Rezeki karena menikah. Wih, sing jomblo-jomblo polisi-polisi Bintara rong rabi ku ngono le. Rabi yo. Rabi itu membukakan jalan. Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang banyak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Makanya teori saya mengatakan, dan menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Kalau menikah itu membuka jalan rezeki, berarti semakin banyak menikah, semakin banyak rezeki. Ayo kita nikah lagi. Oh Nori, istrimu di sini nggak? Oh rasanya neko-neko. Mikir bojo siji kuru apa meneh bojo loro. Entek awake. Kayak tadi yang duduk di depan ini yang paling bakat nikah lagi kayaknya si Bayu gitu. Iya. Ya pun undang-undangnya umpama entuk mesti si Bayu nikah meneh. Mergo undang-undang enggak mengizinkan ya Bayu enggak rapi meneh. Ya paling dolan Parangkusumo. Infeksi gitu loh. Siapa tahu ada kejahatan di sana kan harus ditindak. Siapa tahu ada janda yang bisa diamankan kan. Rezeki karena banyak istighfar. Selanjutnya Allah sampaikan dalam surat Nuh, maka aku katakan kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Milon delok ning kantor nek nyekel tasbih cilik niki dan karo astagfirullah. Ibu-ibu ngoten lagi. Dagang ning pasar menunggu pembeli datang. Astagfirullah. Semakin banyak istighfar rezekinya semakin lancar. Apa meneh awakmu sing ning laut nggawa perahu, banyak istighfar. Astagfirullah. Jadi minimal ketika ada kecelakaan, ketika ada musibah, ada insiden, kita mati dalam keadaan memohon ampun kepada Allah. Oh no, neng laut mereksa malah weanan karo purel. Wah, Dek, nanti malam setelah abang mendarat kita ketemu ya. Iya, tertanda Bayu. Oh Joyu. Kok pas ya? Jangan ya Dek ya. Sekop. Kok pas ya? Oh biasanya ngono kuwi ya kita. Kan di Parangkusumo banyak puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Mas Bayu, Mas Azhari, Mas Sigit, ya kadang-kadang ya Mas Didi. Gayane Pak Didi si Bayu. Ayo Bayu, karaoke ning Parangkusumo yuk. Mboten Gus. Ayo to mangkat. Mboten. Sing bayari aku. Lah nggih monggo. Diajak makan ra gelem, ditraktir mangkat. Jan. Kemudian yang 8, rezeki yang tidak terduga. Contoh Pak Didi umpamane prestasinya apik, tahu-tahu dapat talent scouting sekolah, kan gak ada yang tahu. Siap. Maka kewajiban kita itu sebenarnya ketika berdoa, banyak orang yang ketika berdoa sebenarnya dia belum siap untuk mendapatkan itu. Maka teorinya apa Bang? Teorinya adalah Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Iling-ilingan. Kowe karep kaya ngopo tapi ora siap, ora bakal teko. Kowe ratek gelem tapi siap, Allah kasih. Allah kasih. Lho kaya Pak Wakasat lho, ora nyongko dadi Panglima TNI, dadi Panglima kok. Karena Allah menganggap beliaunya siap jadi Panglima TNI. Mampu. Kayak Pak Sigit umpamanya 91 Adi Makayasa bukan Bang Sigit, prestasi alhamdulillah standar lah umpamanya. Tapi kalau Allah menghendaki ternyata bisa jadi Kapolri terbaik, prestasinya luar biasa. Kenapa? Karena wadahnya wis siap. Podo karo ngeten nggih, tak kayak contoh yang paling gampang. Iki ana wedang neng teko. Ketika airnya ini lewat, yang kamu perlu siapkan tuh bukan jaluk banyune. Mbok aku njaluk wedange, salah. Siapno cangkire. Lah ono ceret liwat cangkirmu wis siap garek nyuntai. Tapi kalau ceretnya liwat kamu nggak punya wadah, apa langsung disuntakke ning cangkemmu. Mlonyo kopi panas suntakke ning cangkem. Logikanya kan begitu. Saya ulangi, doa itu dikabulkan oleh Allah bukan ketika kamu mau, tetapi ketika kamu siap. Siapno wadahmu, Bu. Lah, kula yakin kaya jenengan gelem pengajian sampai dalu ngoten niki. Mergo jenengan dalam rangka mempersiapkan wadah yang baik. Mila kula dongake sugih kabeh, sukses kabeh.
Dulu orang ketika Pak Kapolri, Pak Sigit jadi Kapolri meragukan, mosok Kapolri ini Pak Sigit. Dan ternyata Pak Sigit menjawab dengan prestasi. Buktinya hari ini Kapolrinya sangat berprestasi. Alhamdulillah. Dulu orang bilang, Pak Kapolri orang Kristen, nanti gimana? Ini mayoritas orang Indonesia orang Islam. Saya bilang, hari ini justru yang membuka peluang para hafidul Quran untuk daftar polisi itu Pak Sigit. Kapolri yang sering sowan ulama Pak Sigit. Karena apa? Wadahnya wis siap. Lah kowe pengen dadi jenderal yo wadahnya siap ke. Gede ke wadah ora wetenge. Kaya Pak Azhar iki dungane aja diwale. Ya Allah gemukkanlah rekeningku jangan perutku. Malah aku wale sing gede wetenge. Sudah jam 1. Jam 1 pas nggih. Kula wis kesel. Ndonga bareng-bareng mudah-mudahan niat hajat Polairut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dunia dan akhiratnya, dibaguskan karir dan jabatannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Dir dan semua jajaran terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.